rohi rabbina Mbah Kiai Maimun Jubair. Ya, kita punya sakangan, punya sakangan yang kuat, nah, insyaallah ya. Anda punya guru Mbah Imam Ahmad Rosali, anak Kiai Ahmad Rosali. Beliau punya guru Mbah Maimun, kata Mbah Maimun, bulan April, bulan di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, maksudnya Bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milah dianya jatuh di bulan April. Hijriahnya jatuh di Rabiul Awal. Paham inti? Gitu ya. Itu bulan April, bulan penilaian. April ini penilaian. Makanya kalau petani, kata beliau, bulan panen. Ya, ini nggak ada di kitab, kata beliau apa? Orang kalau di bulan April, ya, dia pegang duit, atau dia nggak susah, dia pegang duit, kata-kata cepet. Oh, pegang April mesti pegang duit, yang itu nggak pegang duit. Ya, kalau di bulan April dia megang duit, ya, dia punya duit atau dia kaya. Sampai bulan ke depan dia bakal kaya. Sampai bulan depan dia gak bakal susah. Sebaliknya, kalau di bulan April dia nggak punya duit sama sekali, sampai bulan depan dia mati. Nggak punya duit. Maka kata beliau dengan ucapan terakhir ditutup dengan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini bulan April. Ya, itu penentuan. Alhamdulillah, syukurillah. Itu udah dijalanin sampai gini hari. Bulan April. Itu kantong semua isinya duit semua. Kantong ini duit. Sampai ke jaket semua duit semua. Kenapa? Karena bulan April kemarin Anda punya duit. Anda punya duit. Anda punya duit. Sampai bina Anda bingung. Wah, duitnya dari mana tuh? Di mana ada? Gitu. Dia punya kantong Doraemon kali ya. Bahasa begitu, subhanallah. Paham? Allah subhanallah. Ya, jadi April penilaian, penentuan. April. Ya, nanti kalau April susah. Ya, naudzubillah, subhanallah menjalik ya, itu susah. Susah itu yang buat diri kita sendiri. Senang yang buat kita diri kita sendiri. Susahnya senang gimana ki gitu. Masih dalam bulan Syawal. Alhamdulillahirabbil alamin, dalam bulan Syawal. Ya, masih Syawal masuk di bulan April. Alhamdulillah. Kalau yakin Anda mudah-mudahan semuanya pasti megang duit. Amin. Dan nggak ada yang susah. Amin Allahumma. Amin. Aku yakin, biar yakin kenapa? Aneh aku yakin kenapa? Ya. Aneh tahu di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah ilmi tafaqallah bi rizqi khas bada'am. Siapa orang yang nuntut ilmu, Allah tanggung rezekinya yang khusus sebelum yang umum. Satu. Terus yang kedua, murid aneh atau siapapun kata Kiai Ahmad Siddiq, tahu Kiai Ahmad Siddiq, makomnya ada di Tambak mana? Peloso, Jawa Timur. Menteri Agama pertama kali Republik Indonesia, Kiai Ahmad Siddiq. Ya, Kiai besar Kiai Ahmad Siddiq. Makomnya di samping sebelum makam Gusmi, Kiai Hamim Jajuli atau Gusmi. Ya, kata beliau, kalau ada orang ya, baca Quran, dia baca Quran, di rumahnya kayak apalagi di rumahnya dibaca Quran, atau dimanapun dia baca Quran, itu rezekinya nggak bakal kekurangan buat bininya, buat anaknya, buat keluarganya. Ya. Anda ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada kitab Kaifa takunu ghaniyan. Bagaimana cara kaya? Apa kata Rasulullah SAW? Al-Quran ginan la faqra badahu wala ginan dunahu. Subhanallah. Al-Quran tuh kaya,
La faqra badahu, nggak akan fakir seseorang setelah dia membaca Al-Quran. Wala ginan dunahu, nggak ada kekayaan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, paham? Tadi ini bilang orang senang, gimana dia? Ya Allah Ta'ala. Kalau dia mau Allah Ta'ala, dia punya rasa syukur yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dengan segala pemberian Allah Ta'ala yang nggak bisa kehitung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dia ingat tuh, dia sadar gitu. Dia sadar dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijalanin apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dijauhkan segala larangannya gitu. Dia ingat, dia sadar semuanya tuh. Lain sakartum lagi dan aku, maka Allah tambah nikmat dia. Walin kapartum, nggak sadar nih orang nih, bingung mulu di dunia. Walang Idul Fitri aja masjid di mana, masjid rame, lapangan rame, masjid rame, lapangan rame. Idul Fitri loh, Lebaran, sholat Id, gila. Sholat Id, wah hampir ke ketepatan jalan, sebelum subuh pada mandi, seneng pakai baju baru, gitu. Orang muslimin muslimat setiap hari lebaran. Dan ada lebaran khusus, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yaumul Jumat. Mana lebaran orang mukmin minat? Senangnya dia dengan panggilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang yang sangat luar biasa. Bahagia yang sangat luar biasa. Ini orang iman udah nancep banget, senang banget. Senang ada epreksi. Yang mau milih bini aneh tadi sama anak aneh waktu sholat zuhur lah. Senang lo ngadep Allah, senang ngadep Allah, senang. Kalau nggak kita ngadep Allah senang, kita sholat senang, kelar sholat pasti Allah kasih kesenangan. Ya Allah ngadep Allah malas banget. Oh perlu kita mandi pakai baju baru. Jadi ngadep Allah senang, ekspresi kita senang. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena di dunia yang paling mahal nanti di hadapan Allah cuma satu. Senangnya seseorang dikala seorang tadi bisa sujud. Senangnya seseorang nih dikala seorang tadi bisa sujud nih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal banget harganya. Jadi dunia nggak ada kebanggaan. Cepat atau lambat dunia kita tinggalin. Bahasa-bahasa yang sering kita dengar, duit emang gak dibawa mati, rasanya kalau duit kita warga seperti mau mati. Itu bahasa setan, itu jangan dengerin. Paham nanti? Itu bahasa Fir'aun, paham? Itu kalimat Fir'aun yang bertuhan di dunia, paham nanti? Bertuhan lah yang punya dunia Allah Subhanahu. Kan bahasa orang, bahasa candaan. Paham nanti? Allah kan udah jamin semua. Nah, kita dibacain tanda surah Al-Isra. Nggak ada tuh orang yang hidup dia kagak makan. Kagak ada. Pasti dia makan. Dengan cara apapun. Apalagi dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti orang banyak yang senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi harus bisa kita senang. Kita lagi mau sholat nih. Lagi mau sholat. Allahu Akbar. Sholat subuh. Sholat subuh aja. Makanya ya, Makkah masuk nas. Bakatul Mubarakah. Bagaimana negeri kita atau rumah kita mau jadi mubarakah? Tempat kita mau jadi berkah seperti Mekah. Ikutin cara Mekah. Gimana cara Mekah? Berbondong-bondong di kala sholat jamaah. Berbondong-bondong di kala sholat jamaah. Sebelum sholat dikumandangkan, sebelum azan dikumandangkan, udah duduk, udah nungguin. Dia nggak bisa ke masjid, nggak bisa ke musola, jauh tuh musola, jauh tuh masjid. Ame keluarga di rumah. Sembari nungguin waktu sholat, kita baca Quran, setengah jam, sampai 15 menit, baca Quran. Pasti Allah beri kesenangan. Kenapa? Kita senang. Yang penting kita punya ekspresi senang. Kenapa kita zikir ngantuk? Kita nggak senang. Kenapa kita ngaji ngantuk? Kita nggak senang. Coba Batur nih yang ngaji ngantuk mulu. Paham? Batur ngaji ngantuk mulu.
Dia lihat sesuatu yang senang, HP misalnya, main game, dia akan terbangun dengan HP tadi, dengan melek kembali, paham ini? Paham? Karena kurang giroh. Paham? Ketika kita giroh, kita lupa kepada Allah Ta'ala, dalam kita nggak sadar tadi, melupakan kepada Allah Ta'ala, sehingga kita berani dengan waktu, sehingga kita berani dengan orang tua, dengan segalanya, dipanggil nggak dengar, kita nggak sadar. HP, ntar bu, paham? Yang melalaikan kita, yang menghancurkan kita, paham? Kita sadar kita. Orang yang udah kegilaan HP, dia nggak bisa konsen selama 10 menit. Nggak bisa konsen selama 10 menit. Nah, contoh kecil ini. Kelar ngaji nggak pengen HP ini. Nggak bisa konsen. Karena kita kena virus dari HP. Dan kita akan pusing kalau nggak ada kuota. Pusing itu nggak ada kuota. Ngutang gue bilangin. Dan kita nggak pernah berada pusing. Ya, ketika rohani kita mati. Rohani kita mati, kita nggak pusing. Paham? Minal aidin wal fa'idin, maafkan lahir dan batin. Sekedar nyanyian. Paham ini? Ya, bagaimana tuh Lebaran tadi, halal bihalal, ini masih halal bihalal, nggak sekedar salaman, nggak sekedar pertemuan, tapi rasa penyesalan dengan segala kesalahan yang kau perbuat kepada sesama manusia. Apalagi teman gue sendiri, Allah, gue teman gue gibah, gue jahat. Apalagi sama saudara sendiri, ya Allah, gue jahat saudara gue, sekalung gue jahat, gue gibah, gue segalanya, Allah. Ada penyesalan, maafin gue ya. Ya, gue kemarin ngomongin lu segalanya. Padahal orang yang dia omongin beruntung. Orang yang makanya inti mau jadi orang yang hebat, minta difitnah orang. Pahamin? Orang difitnah orang, dia ditransfer tuh. Ya, aura yang positif. Tes. Aura negatif dia ya bakal ke orang yang tadi fitnah. Paham ini? Makanya nggak ada tuh, itu jelek-jelekin orang, dia nggak maju, kagak bikin maju dia. Kenapa? Karena ada aura kita di situ. Paham ya? Bahasanya apa? Karena apa? Ada perbuatan baik kita sama dia, perbuatan jelek dia sama kita. Makanya hati-hati, sadar diri. Ya, makanya penting banget agama. Orang nggak punya agama, orang nggak punya tuntunan, dia nggak ngaji. Dia nggak ngaji. Makanya kata Imam Sanusi, orang nggak ngaji udah mati. Sebelum dia mati, orang bodoh itu mati sebelum datang kematian. Atau dia udah ngaji tadi, udah cerita. Nah tadi gue pikir Ibu udah cerita pikir. Sawangan rumahnya kan, saya nggak tahu. Saat anak Sherlock ya, siap pik. Pas mau di Sherlock mau sampai 1 menit, ya, kuotanya habis. Atau sinyal kagak ada, atau berarti ngedrop, nggak masuk tuh Sherlock. Nah, nggak masuk tuh Sherlock. Kenapa? Anda nggak punya sinyal, ya kan? Ada kuota kagak ada, baterai ngedrop lagi. Udah nggak punya sinyal, kuota nggak ada, ngedrop. Paham inti? Sebaliknya pula orang mau ngaji dimanapun dia ngaji, tapi masih nyimpen gibah dia, iri, hasad, dengki. Paham itu? Jadi nggak gibah doang, nggak sinyalnya doang mati. Ya, tapi kota nggak ada, nggak gibah doang, hasad juga. Nah, hasad doang, iri, dengki, Allahu Akbar. Mental tuh ilmu mental. Paham? Ilmu tuh mental.
Beli sombong. Mentah ilmu tadi, nggak masuk tuh ilmu tadi. Iri, hasad, dengki, gibah, udah tuh. Saling caci mencaci. Nah, subhanallah. Yang untung sampai orang yang dicaci yang dikagak balas. Orang yang difitnah dikagak balas, dia untung beribu untung. Ya kan? Bagaikan kayu gahru. Dia tidak akan wangi kayu gahru tadi kalau gahyu tadi kan dibakar. Ketika bakarannya sedikit belum wangi. Bakarannya banyak, semakin lama semakin baranya membesar, dia mau habis, makin wangi. Ketika seorang tadi dapat cacian, dapat fitnah, dapat segalanya kejelekan, dia nyantai, no problem, wangi, dia nggak dengar. Kenapa? Karena suatu hal yang tidak penting. Makanya haramlah kuping kita mendengarkan suatu hal yang tidak penting. Haram. Minta selamat ya Allah, jaga kupingnya. Kita wudhu nih masukin kuping bersih ya Allah, mohon ya Allah Ta'ala. Jangan ampe nih kita di kuping kita mendengar hal-hal yang tidak penting. Yang mendengarkan yang hal ini yang membuat amal kita habis. Digibah kita marah. Mohon ya Allah Ta'ala, mohon ente mohon ya Allah, mohon. Biar kata orang gibah ini nggak dengeran nih budekin anak lu dengan gibah-gibah siapa yang gue budekin. Tujuannya apa? Biar aneh tetap baik sama dia. Paham? Biar aneh tetap baik sama orang yang gibah mah. Wah begitu. Paham ini? Kan subhanallah. Jadi ini ilmu. Jadi ilmu gak akan masuk ilmu ketika seorang munsing punya kedengkian. Ya, dengki. Aduh. Dosa yang paling besar di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan zina, bukan orang BO, bukan. Itu bukan kata Anda, kata Rasulullah SAW. Iyakum wal gibah, fa innal gibah hasadun minal jinnah. Jauhilah gibah, karena gibah dosanya lebih besar, lebih dahsyat daripada zina. Ya. Hancurnya masyarakat, hancurnya tetangga, hancur yang lain gara-gara gibah, fitnah, gara-gara gibah dan fitnah. Makanya haram tuh seorang melihat orang yang zina, dia langsung memvonis dia itu zina. Satu orang yang melihat orang zina dirapiin, nggak bisa. Mesti 4 orang yang ini yang benar-benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Biar ditutupin. Biar ditutupin nih perbuatan sialnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika seorang bisa menutupi aib seseorang, nanti ini aib yang 4 orang tadi, Allah tutupin nanti yaumul mahsyar. Allah tutupin yaumul mizan. Selamat. Jangan diumbar. Kita kan nggak mau keluarga kita kan begitu. Jangan suka buah ke aib orang. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa terjaga, syukur. Hidup tuh banyak syukurnya sama Allah taala. Banyak syukurnya, banyak terima kasih Allah, terima kasih Allah. Alhamdulillah. Keluarga kita nggak begini, alhamdulillah. Banyak syukurnya. Orang begini diomongin, orang begini diomongin. Padahal ini ngaji, kagak ngaji dia. Ya. Karena masih buka aib soal orang, paham ini? Ini ajaran agama. Ajaran agama Islam. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam. Wa hamalna fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minas thayyibat. Wa fadlalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdilan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, walaqad karamna bani Adam. Allah, sungguh
Allah muliakan keturunan cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Kita ini semua nih Allah muliain, dimuliain. Wa hamalnahum bil barri wal bahri. Allah angkat tuh yang tadi di lautan, yang tadi di daratan, Allah angkat. Allah berikan kemul. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah berikan rezeki yang halal. Sabar merezeki. Sabar. Makanya banyak terima. Hidup banyak terima. Hidup menerima, seorang yang menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala, hidupnya bakal kaya. Alhamdulillah. Dia bersyukur nih hari ini makan kayak kembuli. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, nih hari punya duit 1,51 punya duit 5,5 M. Alhamdulillah. 5 juta aja jelek ceritanya ya kan. 5,5 M. Alhamdulillah, besok mau beli rumah cash. Alhamdulillah. Rezeki fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa badan haji, Fajri nikah. Alhamdulillah. Ya, ame perempuan umur 20 tahun. Acaranya di Balai Sudirman. Haji punya duit 100 M. Amin. Kita lagi cerita, kita paham amin. Lebar doa, boleh maju. Wah, berkata 100 M. Amin. Amin Allah. Kecil. Alhamdulillah. Ya. Semuanya murid-murid aneh semua yang dalam susah, semuanya Allah angkat kesusahan. Amin. Ya kan? Itu yang nonton TikTok semuanya. Semuanya Allah angkat kesusahannya, Allah berkahin hidupnya, qabul segala hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhiratnya, atau dunia wadil akhirat. Tuh. Jadi nggak ada susah, nggak ada yang susah. Gitu. Kenapa orang itu susah? Mungkin. Ya, dia nggak dengar panggilan Allah. Dia cuma dengar panggilan bos. Masuk jam 7 dia tahu. Tapi sholat subuh jam 5 dia kagak tahu. Lewat terus. Masuk jam 8 dia tahu. Masuk di sholat subuh jam 5 dia kagak tahu. Padahal hidup cuma 2. Di antara sholat dan iqamah. Hidup cuma 2 di antara sholat dan iqamah. Keluar di sholat, azan dan iqamah. Hidup cuma 2 di antara azan dan iqamah. Lahir di azanin dan iqamain, meninggal di azanin di iqamah. Iqamain cuma 2 hidup. Apa yang kita kejar? Cuma 2. Kejar yang punya dunia. Nyantai aja sama dunia. Ini hidup cuma 2. Mau kemana sih bu? Jangan mentang-mentang udah kerja lupa ngaji, lupa sholat. Bukan lupa ngaji lagi, orang udah lupa ngaji, lupa sholat. Orang udah lupa sholat, Allahu Akbar. Dia akan makan dan minum, ya, yang tanpa aturan. Yang tanpa aturan apapun dimakan. Nggak tahu segala halal haram udah hilang. Omongannya yang gua bilang, omongan tadi. Yang bisa dia ghibah, bisa dia segalanya. Paham? Ini Allah berikan rezeki. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah berikan rezeki. Allah nggak ada. Allah di orang di dunia tuh hidup kagak enak, nggak ada. Yang buat nggak enak tuh orang itu sendiri. Ya Allah Ta'ala, Allah rezeki lo makan. Ya kan? Nasi dimakan, segalanya dimakan. Tapi gue sholat 5 waktu ogah. Lupa. Kebingungan medunnya. Tapi nggak pernah bingung. Ya, dengan segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah bilang, "Wa may yattaqillah wa yaj'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih itu jalan keluar. Ada aja jalan keluarnya. Kasih rezeki yang nggak disangke-sangke. Tahu-tahu dapat rezeki. Tahu-tahu dapat rezeki. Rezeki yang sangat luar biasa, nikmat iman, nikmat sehat. Di malam gitu bisa ngaji, alhamdulillah. Bisa sholat isya, bisa sholat maghrib, alhamdulillah. Rezeki yang utama. Badan sehat, badannya sehat tuh. Makan kembuli. Kagak ngaji nih, kagak sholat. Ya, cara jenamrut.
Allah kagak juga pula subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman itu doang, hidup cuma dua di antara azan dan iqamah. Wa badalnahum ala kasri mimma khalaqna tabdilan. Allah berikan anugerah lagi yang sangat banyak. Yang anugerah tadi sampai lebih yang nggak pernah disadarin. Paham? Allah kan beri anugerah lebih banget sama kita nggak pernah sadar. Tadi kita orok nggak bisa ngapain, jalan nggak bisa, di jalan nggak bisa orok tuh, jalan nih ngebet, udah duduk dikit, emaknya seneng banget. Udah duduk, emaknya seneng. Udah bisa duduk cemong. Kata emaknya cemong, anaknya hitam, dipanggil cemong. Cemong udah bisa duduk. Anak yang dipanggil cemong mah, gitu. Musa udah bisa duduk, Musa. Bisa duduk, Musa. Ya lama tuh jalan dia tuh. Senengnya luar biasa. Nggak lama dia jalan tuh anak. Bisa jalan. Dia cerita kemana-mana. Tuh anak divideoin. Nah anakku bisa jalan gitu. Yang senang bukan dia aja. Mertuanya senang. Tetangganya senang. Temannya senang. Wah anak lu bisa jalan. Anak gue di umur 4 tahun 5 tahun masih aja ngesot. Paham ini? Makanya Allah bilang. Wa badalnahum ala kasri mimma khalaqna tabdilan. Sampai lebih kita dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah kita sadarin. Lebih banget rezeki. Tuh anak bisa jalan gitu. Bisa jalan. Bisa gedean dikit umur 6 tahun sampai 6 tahun di sekolahin. Anak lu sekolah di mana? PAUD. Wah, PAUD senang banget. Anakku bisa baca sekarang. Tadinya tuh anak nggak bisa baca. ABCD nggak tahu. Tanya anak lu ngaji di mana? Mana ngaji? Nama kosalnya atau kosalnya siapa gitu? Dia ngaji. Anakku bisa lupa. Lu ngaji di mana anak lu? Paham itu? Itu senang banget, paham. Tuh emaknya senang, bukan emaknya doang senang. Sampai teman-teman emaknya senang. Lihat tuh ke dia tuh. Dia bilang ngaji di mana? Gua ngaji situ aja dah. Itu rezeki takdiran yang lebih yang nggak pernah disadarin. Paham? Kenapa tuh tadi itu orang tuh selalu lupa rezeki dia, selalu susah hidupnya. Dia nggak pernah sadar dengan pemberian rezeki yang lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih banget. Terus tuh anak tadi yang tadi dia bisa baca, yang tadi nggak bisa baca dia bisa baca. Yang tadi ABC dia nggak tahu bisa baca, yang alif-alif nggak tahu bisa ngaji. Nggak lama tuh anak sekolah sekolah SD. Allah tuh anak lu pinter banget. Ya kan? Lalu tuh ranking 1, kedua api kelas 6 ranking 10 tuh anak, ya Allah. Senangnya luar biasa. Tuh anakku gimana semua, ya Allah. Yang itu makanya nih. Ini jadi nikmat nih semua. Semua kan Allah punya mau. Ini pinter. Yang satu goblok. Naik. Tapi nanti yang jadi yang goblok, paham ini? Yang pintar cuma yang pintar nih itu cuma tahu ilmu doang. Yang goblok udah praktek. Yang goblok udah praktek. Yang goblok sekolah aja SD. Dia SMP, SMA ini goblok. Lah, dia nani. Dia non-rak. Ya kan? Dia jadi maklar. Dia masuk sekolah, yang goblok udah jadi orang orang kaya, paham ini? Paham ini? Wah, subhanallah. Ya nggak ada yang kekurangan, semua Allah kasih nikmat yang sama, cuman kagak disadarin. Dia nggak pada sadar, dia kasih nikmat yang sama, buat takdilan yang semua nikmat itu lebih sampai luber Allah kasih kepada manusia. Paham? Jadi manusia nggak pernah sadar banyak banget nikmat. Contoh dikit, setelah itu dia sakit. Orang sakit kenapa? Makan enak, nggak ada rasanya. Ada rasanya makan enak. Sakit pengen sembuh doang udah. Cuma natu sembuh. Sehat aja rupa-rupa yang diminta. Sehat rupa-rupa yang minta. Makanya nanti harus bisa tundukin nafsu kita. Orang yang bisa tundukin nafsunya, dia kata Imam Ghazali dalam kitab Bidatul Hidayah, dia bisa nundukin nafsunya.
Ya, nafsu bagaikan kuda yang binang. Itu nafsu dia tunduk, bukan kalah nafsu. Nafsu nggak bisa kalah, tunduk. Dia tahu macan, besar macan dah musang. Musang pandan. Yang bukan dari ternak. Itu galak luar biasa. Itu musang nurut tuh musang. Ya, orang nanya itu musang nurut. Musang nurut banget, dipanggil ngerti, nggak gigit orang. Nurut tuh musang. Itu gimana caranya itu? Bang. Ya, musang punya monyet. Itu monyet nurut banget. Dibeli beruk. Monyet nurut. Bisa suruh cuci piring tuh monyet. Ya, apa nyuci baju tuh monyet nurut banget. Tuh monyet gagak gitu, cuma dia gak bisa ngomong doang, paham? Orang pada demen monyet ini, paham? Orang akan cinta kepada manusia, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikala dia bisa tundukin dia punya nafsu. Subhanallah. Ya, pulang kerja ngaji belum masuk lagi. Siapa itu? Pulang kerja ngaji. Siapa? Pulang kerja ngaji. Istirahat bentar. Ketemu bininya, ketemu anaknya, istirahat bentar. Jam 2 malam dia bangun. Insyaallah tahajud, Allahu Akbar. Tahajud terbangun. Jam 4 di jalan keluar. Dia bawa duit. Dia sholat subuh di masjid. Kemarin beramal. Rasulullah. Begitu aja. Gak mau tetangga habis sholat subuh dibeli gorengan, dibeli nasi uduk. Tiap hari sebelum bungkus ditaruh tuh rumah tetangga. Nggak ada yang tahu dia sudah kesini sengaja. Ditaruh rumah tetangganya itu semua. Di nasi 10. Ditaruh di ke pintunya. Nasi uduk ada gorengannya, nasi uduk ada gorengan. Ini dia. Dia baru bisa 10, besok dia bisa 20, besok 30. Ditaruh di rumah orang begitu, subhanallah. Anak siapa? Itu subhanallah. Sampai buat kerja, duit gajinya, ya, semua dikasih bininya. Dia pegang dikit doang, bukan dia. Gimana? Misalnya buat sedekah. Memang ketika berkeluarga, rezeki mau berkah. Jika orang berkeluarga, rezeki mau berkah. Utamakan bini ame anak. Mau berkah, utamakan bini ame anak. Gitu. Ya Allah, orang bisa nurutin nafsunya tuh. Orang itu ya Allah subhanahu. Orang udah nurutin nafsunya ke Allah subhanahu. Bos pulang subuh dia ngaji Quran di rumah. Ngaji Quran, dia ngerti, dia ngopi di jalan kerja. Sampai kerjaannya nggak masuk kerja karena masuk awalan, masuk jam 7, dia jam 6 udah sampai kantor. Jam 6 dia nyantai bentar, dia ngopi setengah 7, masuk waktu duha dia sholat duha, dibaca waqiah duha, dia kerja. Sebelum istirahat, begitu sampai mati tuh orang, subhanallah. Orang nggak bisa menuruti nafsunya. Nah, siapa bangga tuh orang tadi? Tuh macan ikut ngaji masjid deh. Macan gak galak tuh macan. Beruk tadi, beruk kayak kopi ya. Iya. Wajah kokok tuh beruk. Ikut ngaji, ikut ngaji, cuma dia gak bisa ngomong doang, dia denger. Cuman cuma denger. Ini syukur gak ngaji di beruk. Jangan sifat kita keberuk. Sifat kita beruk. Beruk Allah kasih bisu. Coba dia ngomong. Beruk Allah kasih bisu. Anjing Allah kasih bisu. Anjing, beruk, binatang semua Allah kasih bisu. Kalau dia bisa ngomong itu dijelek-jelekin, goblok. Aneh gak punya akal. Bebas aneh berbuat. Nanti punya akal gak berpikir dengan akal itu gimana? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ruyan Umar bin Ka'ab wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Amin.
Dohalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على Faqala ya Rasulullah, اللهم صل على man a'laman nas. Ya Rasulullah, kata Umar, kata ya Rasulullah, kata ya Rasulullah, kata Umar, kata Sayyidina Umar bin Ka'ab. Ya Rasulullah, اللهم صل على siapa orang yang paling alim? Qala al-aql, akal. Rasul jawab orangnya, akal. Qala man a'budun nas, siapa orang yang paling dia dekat, ya sampai manusia yang dia ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-aqlu, akal. Qala man afdalun nas, siapa yang bagus-bagusnya manusia ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? اللهم صل على Qala al-aqlu, akal. Dengerin. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'minin. Karena segala sesuatu tuh punya alat. Alat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala al-aqlu. Paham? Ini monyet, anjing, segala binatang nggak bisa ngomong. Ini lalu bisa ngomong, itu dibego-begoin. Ini manusia yang dia nggak punya akal, dibego-begoin sama binatang. Paham ini? Tolong, ini punya akal. Gue nggak punya akal, bebas gak berbuat. Tengah malam gue cari itu orang tuh yang pada tidur, gue antukin. Tidur kita ini, enak-enak, digigit nyamuk pun, wak. Teracun tuh nyamuk. Nyamuk siangan lu ya. Oh. Kenapa? Nyamuk nggak ada akalnya. Paham itu? Tikus. Enak-enak tidur, gua kaki kita gigit tikus. Kenapa? Tikus nggak ada akalnya, nggak berdosa mau gigit kita. Paham itu? Tikus, nyamuk nggak akan gigit kita. Kalau nyamuk, tikus tadi punya akal. Paham itu? Berapa banyak orang punya akal? Itu melebihi binatang dia. Paham? Dia bunuh orang. Dia mutilasi orang. Dia begal orang. Dia rampok orang. Paham? Melebihi binatang. Melebihi buasnya binatang. Dikala orang punya akal tadi, akalnya hilang. Dia melebihi binatang. Dibegal orang, dirampok orang. Besok berkuasa, dia akan mati. Kenapa? Dia nggak punya akal. Melebihi binatang. Makanya kata binatang, begal lu punya akal, lu sakitin. Kata semut, gue nih akur sampai mati. Gue nih akur pada mati. Surat di Al-Quran, ada surat An-Naml, surat semut. Ketemu teman gue salaman. Di mana ketemu gue salaman? Apa rang-rang ketemu rang-rang, bakok ketemu bakok. Kita nggak ribut. Ada yang adu semut bakok. adu semut bakok, ya gotoreng gitu. Semut bakok diadu gila gitu. Allahu Akbar. Dijeluin tuh semut bakok kan. Tuh semut bakok yang gede-gede. Tuh semut bakok. Bakok. Subhanallah. Kalau kata perempuan tuh biar pentil hitam gampang. Ada semut bakok. Orang dulu bilang begitu. Penyakit lo mau sembuh gampang, penyakit apapun semut gampang. Ya kan? Bejek-bejek semut bakok, makan semut bakok. Itu obat dari penyakit. Ada orang dulu. Paham? Tapi nyata. Cari semut bakok yang hitam tuh bejek-bejek. Lu penyakit apaan, penyakit itu sembuh. Gitu kan? Kok nggak ada lagi obat? Jangan makan kampret. Jangan. Sebut penyakit apa? Jangan makan kampret. Tuh, makan musang gitu. Makan doang. Makan kata, lu aja gua makan sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebaran ya. Lebaran harus senang. Ngaji pun harus senang. Paham ini. Itu ya. Itu ya. Jadi alat tuh. Likulisain alatun, setiap sesuatu ada alatnya. Itu nggak bisa benerin motor tanpa alat. Ada obeng, ada semuanya dah. Nggak bisa benerin motor. Itu nggak bisa baca kitab tanpa alat. Ada ilmu nahu, ada ilmu shoh. Ada alat semua, ada alatnya semuanya. Ada alatnya. Itu. Kun. Kata Rasulullah SAW. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Likulli syai'in alatun wa alatul mu'minin al-aqlu. Setiap sesuatu ada alatnya orang beriman, akal ini. Terus
Walikaumin waroin, walikaumin roin, waroil mu'minin alakul. Setiap kaum itu ada penjaganya. Penjaga orang yang beriman apa? Nih kita beriman Allah. Apa yang penjaga kita? Akal. Gitu. Setiap yang global punya setiap kaum itu punya penjaga. Warail mu'minin al-aqlu. Penjaganya orang beriman akal. Paham? Makanya orang banyak diakalin. Sama siapa? Diakalin. Diakalin tuh. Dia penjaga. Penjaga malam, dia tidur. Ya kan? Dia tidur. Jaga security dia tidur, dia ngopi. Dia pacaran. Dia malah main TikTok. Orang di rumah malah main TikTok. Paham ini? Orang kok udah akalnya hilang, paham? Bu Allah subhanahu wa ta'ala. Akal nih akal. Makanya beda. Itu jangan sampai kayak binatang. Binatang dia mau, ya kucing di jalanan. Kucing jalanan. Kita nggak mungkin tuh manusia di jalanan. Tuh kenapa tuh lagi bikin rujak bebek. Gila bikin rujak bebek di jalanan. Paham ini? Bahasa kan begitu. Akal nih akal. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, belajar malam nih belajar nih. Pagi nih masih sekolah. Ya Allah nih, luar biasa ini. Ya, menyambut bukan memang menyambut ngaji pertama di bulan Syawal. Wah, akal. Akal. Ya, setengah sebulan aja katanya Pak Fikri. Fikri berdoa selalu, ya Allah mudah-mudahan Ustaz. Ya dong. Dia enggak cukup. Berdoa selalu ya Allah. Bukakan pintu hati guruku ya Allah. Biar kalau waktu itu aku disawakan ya Allah. Ya. Lalu sudah ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu ya. Terus apa kata Rasulullah SAW? Oh, masa sallallahu alaihi. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Amin. Walikaumin goyah. Setiap kaum itu punya akhirat. Setiap kaum punya akhir daripada kematian. Wa ghayatul ibadah al-aqlu. Akhir puncak daripada ibadah akal. Puncaknya ibadah akal. Cuma orang sholat tiap hari akal yang hidup. Gila sholat tiap hari akalnya mati. Paham mati akalnya. Itu sampai mati akal. Paham akalnya mati. Tidak ada perubahan daripada bentuk dia sholat. Paham? Cuma berubah sholat doang, nggak mau ngaji. Gimana tata sholat yang baik? Gimana tata sholat? Gimana sebelum sholat berhudu? Ya, sebelum berhudu gimana? Istinja dia mesti benar. Istinja udah, sholat semua udah. Urusan batin udah, urusan johir udah. Bagaimana batiniahnya? Masihkah dia menyimpan dendam? Hasad, iri, dengki, segalanya? Paham? Jadi nggak main-main kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak main-main. Gitu. Makanya diturunkannya, diutusnya Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Oh, masa sallallahu Yang alaihi. malam Maulid Nabi Muhammad 1 April. Bulan April, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan April. Alhamdulillah murid-murid aneh Allahu Akbar. Murid aneh habis rezeki. Itu. Orang bulan April, mulai penilaian di bulan April dia punya duit, sampai bulan besok dia punya duit. Makanya ini kadang susah. Nggak duit terus. Dia nggak punya duit bulan April, wah, April ke depan. Udah dia di pedok. Subhanallah. Nah terus ini subhanallah. Besok ini sisanya. Wa Aisyah radhiyallahu anha al-aqlu asatu azza khamsatun minha dhahiran wa khamsatun minha batinan. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, akal dibagi menjadi 10. Yang 5 dalam zahir, yang 5 dalam batin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.